Allah berkehendak lain, ya. Saya nunggu panggilan berikutnya, ternyata nggak dipanggil-panggil sampai setengah tahun lebih, pokoknya tidak jadi guru. Tetapi pada prinsipnya gini, saya itu merasa bersyukur sekali Allah telah takdirkan saya tersesat di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast jurnalistik persuasif Manfaat Kebumen. Bersama saya Rahari Bilqis Latisha Rafiq dan rekan saya Anissa Nurul Afifah. Hari ini kami kedatangan tamu spesial bersama Bapak siapa ya Pak? Sugeng Warjoko. Oke. Bapak Sugeng Warjoko sebagai Kepala Madrasah yang baru Manfaat Kebumen. Selamat datang Pak di madrasah kami. Terima kasih. Oke. Bapak pagi-pagi begini sudah makan belum Pak? Alhamdulillah, kalau pagi pasti saya sarapan dulu. Ya, karena mau kerjaan harus dalam kondisi yang fit. Tenaga ya Pak. Ya. Saya juga kagum loh Pak, Bapak sangat tepat waktu sekali Bapak. Itu bisa menjadi contoh bagi anak-anak madrasah Manfaat Kebumen ini sebagai bentuk kedisiplinan. Iya. Terima kasih ya, ini kan memang salah satu syarat untuk kita bisa bekerja maksimal ya, kita harus selalu tepat waktu ya. Iya. Oh iya Pak, di sini kami ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Bapak siap? Insya Allah siap lah. Insya Allah siap ya Pak. Pertanyaan pertama Pertanyaan adalah, pertamanya yaitu bagaimana pengalaman Bapak di madrasah sebelumnya sebagai kepala madrasah Pak? Perlu saya sampaikan dulu ya beberapa hal yang terkait dengan pengalaman saya. Kebetulan saya itu dulu pernah sebagai guru, ya, pernah sebagai guru. Kemudian dari tahun 2003 sampai 2015 saya di MTSN 1 Kebumen. Padahal rumah saya kan Wonogiri kan, jadi ya cukup jauh lah ya. Jauh sekali. 2003 sampai 2015 saya sebagai guru, kemudian 2015 ada amanah diberi promosi ke MTSN 3 di Kuta Winangun ya sebagai kepala madrasah selama 5 tahun. Kemudian tahun 2021 saya dimutasi kembali ke MTSN semula, MTSN 1 Kebumen selama 2 tahun, dan tahun 2022 akhir saya masih kurang jauh kayaknya dari Wonogiri dipindahkan ke Cilacap. Wow, jauh sekali. Iya, jauh memang. 2022 sampai 2024 kemarin tanggal 1 dimutasi kembali ke, alhamdulillah bisa ketemu dengan kalian semuanya. Alhamdulillah. di Kebumen, sini. iya. Iya. Terus kemudian tadi yang ditanyakan kan tentang bagaimana kemarin pengalaman di sana ya. Dari 4 madrasah yang kebetulan saya temui ini, saya punya banyak cerita ya. Artinya pengalaman yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Masing-masing punya karakter, kemudian masing-masing punya kelebihan kekurangannya. Kalau semula saya di MTSN 1 dari awal, saya memang MTSN 1 dulu juga pilihan yang kesekian. Di Kebumen Kota itu ada 7 SMP negeri tahun 2003. Iya. Nah, ditambah MTSN 1 dan MTS 2. Ketika pemilihan atau pendaftaran siswa baru, saya akan merasa senang jika SMP 7 itu ada sisa-sisa siswanya. Pasti besok akan ke MTS 1. Jadi kami pilihan ke-8 waktu itu. Nah, kemudian kami muncul tekad bagaimana caranya agar masyarakat itu memilih kita ke MTSN 1. Sehingga kami dengan berbagai cara, tentunya cara-cara yang positif sambil belajar dengan teman-teman, akhirnya jadilah MTSN 1 itu peringkat 1 di Indonesia bahkan ya, itu perlu waktu yang cukup panjang ya. Itu prestasi yang besar Pak. Ya bersama-sama insya Allah kita semuanya bisa itu ya. Kemudian saya diberi tugas ke MTSN 3. MTSN 3 sama potensinya hampir sama seperti kita, itu di pinggir kota. Anak-anaknya juga orang mengatakan dari menengah ke bawah, banyak anak-anak yang bermasalah. Terus kita lihat potensinya, oh ternyata potensinya besar. Kita kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, siswa, guru, pegawai, dan orang tua siswa, dan masyarakat. Akhirnya bersama-sama di sana
bisa mengimbangi MTSN 1, menemani MTSN 1 sampai sekarang. Ya, sampai sekarang itu jadi masih tetap berjalan dengan kekompakan, kebersamaan. Nah, kemudian saya diberi tugas ke MAN 1 Cilacap. Mirip kembali dengan sini. MAN 1 Cilacap itu posisinya di pinggir kota. Anak-anak kebanyakan orang mengatakan menengah ke bawah. Benar, memang menengah ke bawah. Tapi akhirnya dengan bersama-sama sekarang perlahan-lahan sudah mulai naik. Di sini yang lolos OSN berapa? OSN kemarin Ada berapa anak? yang masuk provinsi. Iya, masih provinsi. Alhamdulillah ada. Ada ya, ada Ya, satu. ada, ya. Oh iya. Saya datang pertama, sana yang lolos 2. Nah, kemarin saya tinggal yang lolos 6. Iya, karena Wow, kita oke. bersama-sama bagaimana caranya melihat potensi. Semua pasti ada potensinya. Nah, itu pengalaman yang saya dapatkan. Jadi, prinsip adalah bagaimana kita melihat potensi, bagaimana kita mencari cara untuk mengembangkan secara bersama-sama. Itu ya, Mbak ya. Oh, Masya Allah sekali pengalaman Bapak sangat berharga Yang sekali, sangat ya, Pak. sangat berjasa bagi sekolah-sekolah sebelumnya. Bukan itu yang utama. Yang utama bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk beribadah semaksimal mungkin, mengembangkan apa yang kita miliki. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keren banget, Pak, keren banget. Oke. Kalau boleh milih ya Pak, Bapak itu nyaman jadi guru atau kepala madrasah? Kalau boleh milih. Saya menjadi seorang guru itu kecelakaan ya. Kecelakaan dalam artian dulu karena dulu itu saya Iya. itu ketika lulus SMA, Iya. pikiran saya, cita-cita saya satu, jangan jadi guru. Iya. Iya, Karena iya. kebetulan saudara saya itu banyak ya, ada 9 orang, saya nomor 8, kebanyakan jadi guru. Jadi dari kecil saya itu ikut kakak, dibawa ke kelas waktu kakak saya mengajar. Saya bisa melihat bagaimana kakak saya itu mengatasi anak-anak kecil karena guru-guru SD ya. Sehingga yang terpikir dalam benak saya, jadi guru kok ternyata harus ngomong, pulang harus bawa koreksian, sehingga terpikir pokoknya jangan jadi guru. Nah, kemudian ketika setelah lulus harus mencari perguruan tinggi, saya milihnya ya UGM, farmasi, kemudian yang jurusan-jurusan teknik kayak gitu ya. Sampai pada saatnya kalau sekarang namanya SNBP, saya nggak lolos. Teman saya yang menurut saya kemampuannya nggak jauh beda dengan saya malah lolos. Kemudian saya ikut SNBT, ternyata saya nggak lolos lagi. Sampai pilihan yang terakhir, saya itu dulu ada pilihan 1, 2, 3. Ya. Kakak saya menjelang saya memasukkan berkas pendaftaran. Kalau dulu kan manual ya, ditulis tangan kayak gitu, nggak seperti sekarang. Menjelang saya masukkan, kakak saya bilang, tolong kamu pilih salah satu yang kira-kira kamu pasti diterima atau paling tidak peluangnya besar. Jangan yang seperti pilihan-pilihan awal. Oke, akhirnya saya pilih pilihan ketiga itu keguruan. Nah, kemudian yang keguruan saya tulis semula fisika di UNS sana. Tapi menjelang saya kumpulkan saya coret, tak ganti matematika. Mikir saya besok kalau matematika kan naik ngeles banyak gitu ya, banyak orang mengendaki kalau butuh les kayak gitu. Akhirnya saya masukkan, ternyata Allah mengendaki, ya itu tadi saya harus jadi guru. Masya Allah. Gitu. Jadi rezekinya Ya, dari dulu ya, kayak Pak. gitu. Akhirnya saya jadi guru. Jadi mengalir setelah itu jadi guru. Setelah saya kuliah di situ, begitu lulus saya masih berpikir, tidak jadi guru. Ya paling enggak apa dosen, apa misalnya mungkin di perusahaan-perusahaan. Ternyata Allah takdirkan saya itu jadi dosen di MTS. Ya, karena yang ada yang mau menerima saya waktu itu ya, saya mendaftar, kebetulan yang langsung menerima itu di MTS. Lah kemudian setelah saya masuk, saya itu merasa bersyukur sekali, Allah telah takdirkan saya tersesat di jalan yang benar, masuk ke madrasah, gitu ya. Karena disitulah kami memperoleh lingkungan yang luar biasa, mengingatkan untuk selalu beribadah, mengingatkan bekerja itu memang ibadah. Terus kita untuk apa sih sebenarnya kita hidup? Untuk apa? Untuk ibadah kan? Untuk beribadah. Disitulah akhirnya saya merasa nyaman sekali, Allah telah sesatkan saya di tempat yang tepat. Gitu ya. Nah ternyata di sepanjang perjalanan saya bekerja itu sebagai seorang ASN, Allah takdirkan kembali, saya diberi amanah oleh atasan saya, coba kamu daftar sebagai kepala. Ya sudah, akhirnya saya ikuti saja. Saya tidak punya ambisi, tapi Allah berikan jalan, ya sudah saya ikuti. Kemudian ternyata saya lolos dan saya ditempatkan. Nah, kemudian
setelah jadi kepala tentunya tantangannya beda dengan guru. Kalau guru dulu saya itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana nilai-nilai keagamaan itu mendasari ilmu yang saya ajarkan. Saya mengajarkan matematika selalu awali saya dengan motivasi, cerita-cerita tentang kehidupan, tentang masa depan dan seterusnya. Saya nikmati sebagai seorang guru. Dan itulah kenikmatannya ataupun kepuasan batin saya ya menjadi seorang guru. Ketika anak didik saya kok meniru ataupun paling tidak merasa terinspirasi dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian kok saya diberi kepercayaan sebagai kepala, berarti saya lebih luas lagi, bisa memberikan pengaruh yang baik di lingkungan yang lebih luas. Ke Bapak Ibu guru, ke pegawai, dan seluruh kelas yang mungkin menjadi tanggung jawab saya. Sehingga kalau saya disuruh membandingkan, pilih mana? Bagi saya, keduanya itu adalah jalan hidup, dan dimanapun kita diberikan pilihan oleh Allah, ya disitulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam bentuk tugas-tugas kita dimanapun kita berada. Kayak gitu ya. Iya. Jadi apapun itu pasti ada jalannya, guys. Iya, semua ada prosesnya, guys. Sebelum menjadi sesuatu yang besar, Iya. pasti kita harus mengorbankan yang besar Betul, juga. iya. Ngomong-ngomong tentang profesi atau cita-cita nih, Pak. Pasti setiap orang punya cita-cita. Iya. Nah, dulu nih, cita-cita yang paling Bapak impikan itu apa, Kak? Ya itu tadi, saya tuh cita-cita pokoknya tidak jadi guru. Tetapi pada prinsipnya gini, inginnya bermanfaat bagi orang lain. Ya, dimanapun kita berada bisa memberikan kemanfaatan. Cuma mungkin ya alam bawah sadar saya itu melihat profesi guru zaman dulu itu kan bukan sesuatu yang menjanjikan ya. Tapi sekarang kan beda sekali. Ternyata kalau kita penuh kesadaran, guru itulah kita akan memperoleh amal jariah yang luar biasa. Coba bayangkan, saya di sini siswanya 1.200-an kan ya. Iya, Seandainya misalkan Bapak Ibu guru mengajarkan kamu tertib sholatnya, 1.000 anak tertib semuanya, maka amal jariah itu masuk ke kita semuanya kan seperti itu. Iya. Sehingga cita-cita itu kalau anak kecil kan kalau ditanya cita-citanya apa? Dokter, Jadi dokter gitu kan. Ya, karena kan belum masih melihat sesuatu itu berdasarkan apa yang mereka dengar gitu. Tapi sepanjang perjalanan pun ketika kalian sudah SLTA seperti ini mungkin sudah mulai berpikir kan ya, usia saja berubah dari waktu SD dulu ya, sekarang SM atau MA mungkin akan berbeda, sehingga ya silahkan kalian bercita-cita setinggi mungkin, tetapi juga terus buka wawasan. Ketika ada sesuatu yang memang lebih bagus untuk dipilih, kenapa tidak? Pilih saja itu, begitu ya. Iya, Pak. Bahkan sampai cita-citanya lupa, Pak, mau jadi apa besok. Ya. Saking kebanyakan cita-cita. Ya. Oke, menurut Bapak itu untuk menjadi madrasah yang unggulan itu harus bagaimana, Pak? Kan Bapak sebelum-sebelumnya sudah mengunggulkan sekolah-sekolah termasuk. Saya mulai dari bagaimana ketika saya mendengar saya kok dipindah ke MAN 4 ya. Itu ya MAN 4 Kebumen. Allah pasti punya rencana. Ya, saya punya rencana, Allah punya rencana, dan rencana Allah itu pasti yang lebih bagus. Dan saya ketika saya dipindahkan ke Kebumen, alhamdulillah saya sudah tidak harus menginap. Ya, kalau dari Kebumen ke Cilacap kan saya mesti menginap. Ya. Nah, kalau sekarang dari Kebumen ke Gombong kan terjangkau lah setiap hari. Jadi saya bisa lebih optimal. Nah, ketika saya membayangkan MAN 4 Kebumen, otomatis saya mencari MAN 4 itu apa sih? Seperti apa gitu ya. Nah, kesan saya melihat di sini yang pertama kita bersyukur. Kita semuanya harus bersyukur bahwa MAN 4 itu tempatnya nyaman. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita itu di lingkungan alam yang sangat masih bersih lah ya, masih asri, tidak terlalu bising, pinggir sawah gitu ya, masih segar, Pak. Masih segar sekali udaranya, itu lingkungannya. Yang kedua, setelah saya melihat jumlah siswanya, jumlah siswa kita, kalian sadar nggak bahwa MAN 4 Kebumen saat ini itu jumlah siswanya yang paling banyak di Kebumen. Paham ya? Iya. MAN 2 itu hanya 1080-an, sekitar 1100 lah ya, tidak terlalu banyak. Artinya yang kita anggap unggulan itu ternyata masih di bawah kita sekarang. MAN 1, MAN 3 itu juga di bawah kita. Nah,
Sehingga potensi siswa yang luar biasa ini, itu yang harus kita sadari. Artinya sekarang kita jangan hanya bangga dengan jumlah siswa, tetapi kita juga harus mulai berpikir bagaimana kita bisa menjadi madrasah terbaik di Kebumen. Bahkan sampai kabupaten. Jangan kabupaten, nasional. Amin ya Allah. Kita harus bermimpi seperti itu. Kira-kira yakin tidak? Harus yakin. Sangat yakin. Jadi potensi itu yang kita miliki, siswa yang banyak, kemudian lingkungan yang asri. Saya pertama bertemu dengan Bapak Ibu guru di sini, pegawai di sini kemarin ya, tanggal 5 itu saya dapati guru-guru yang masih muda, yang potensial untuk berkembang. Nah, ini 3 hal ini dan juga komitenya itu sangat mendukung untuk pengembangan madrasah kita menjadi madrasah yang unggul. Nah, sekarang berikutnya ada beberapa unsur yang harus bisa kita jadikan modal terus lebih lanjut supaya menjadi madrasah unggulan. Yaitu visi misi kita harus sama. Kita semua, guru, pegawai, siswa, orang tua harus sevisi. Kita mau menuju madrasah unggulan. Apa saja yang perlu dilakukan? Ya berarti kita membuat program-program unggul. Nanti sebentar lagi, nanti semester depan, tahun ajaran baru yang sudah mulai berjalan ini, kami sedang menyusun dengan waka kurikulum, dengan waka-waka yang lain, dengan para pembina, program-program yang menjadi program unggulan kita. Misalkan nanti ada kelas riset, ada kelas entrepreneur, kalau kelas digital sudah ada ya. Kemudian ada ekstra-ekstra yang luar biasa. Jurnalistik kalian luar biasa, terus kembangkan. Ya. Ini menjadi salah satu alat kita untuk menjadikan madrasah unggulan. Jadi kalian terus eksis, terus kemudian kembangkan kemampuan ini. Kemudian selain program unggulan tadi, nanti kemudian ekstra juga ya, ekstra unggulan terus harus kita kembangkan. Juga nanti di dalam pengembangannya itu ada beberapa indikator yang harus kita tuju. Apa saja supaya menjadi madrasah unggulan? Pertama, siswa itu lulus dari madrasah aliyah, berpikirnya jangan bekerja. Berpikirnya apa? Kuliah. Kita kan memang bukan SMK. Bukan SMK. Jadi kita harus berpikir bagaimana anak kelas 12 besok itu mau kuliah kemana. Karena itu salah satu indikator madrasah itu unggul atau tidak. Yang kuliah berapa orang, yang ke negeri berapa orang, seperti itu menjadi hal yang harus mulai diprogramkan. Kemudian yang kedua, lomba akademik dan non akademik itu yang menjadi target kita. Apa saja contohnya? OSN, KSM, Popda, FLS2N, terus MAIRES atau penelitian riset seperti itu ya. Kemudian juga Krenova. Kalau kalian yang jurnalistik nanti ada lomba lagi juga kan? Pasti banyak nanti lomba-lomba seperti itu. Itu yang harus kita tuju untuk menjadi sebuah madrasah unggulan. Itu fokus ke sana pembinaan itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah karakter. Karakternya gimana? Namanya anak madrasah ya anak yang takdim terhadap guru dan terhadap orang tua ya. Itu yang harus kita terus kelola bersama-sama dan ingat bahwa kita semuanya harus kompak dalam melaksanakan kegiatan itu ya. Gitu ya. Oh ya Pak, boleh tidak sih kami tahu hobi Bapak, apakah mendukung karir Bapak saat ini? Terima kasih ya. Ini masalah yang setiap orang saya kira punya ya sebenarnya. Keinginan untuk bisa berkembang di semua hal. Nah, satu hal yang mungkin bisa mendukung untuk kalian juga jurnalistik, ini sebenarnya sama dengan saya ya, itu suka membaca. Ya. Bukan WA. Bukan novel. Ya, novel ya, oke lah, novel boleh, tapi itu hanya salah satu bagian saja. Tapi intinya terbukalah pikiran kita untuk selalu menerima informasi-informasi yang baik. Kalau kita punya perpustakaan ya pakai perpustakaan kita, kalau tidak ya kita nyari bacaan sendiri. Cari bacaan sebanyak mungkin ya, bacaan-bacaan positif. Sehingga dengan bacaan itulah sangat mendukung profesi saya sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang kepala. Dan itu akan bisa mengembangkan kemampuan kita di semua bidang. Literasi itu penting sekali. Termasuk kalian loh ya. Kalian juga harus begitu. Banyakin novel ya guys. Iya. Kayak apa tips and trik Bapak agar menjadi siswa berprestasi dan bermanfaat bagi masyarakat? Kalau
zaman saya dengan zaman kalian kan beda ya. Beda Tapi jauh. ada banyak hal yang sebenarnya itu menjadi prinsip sama. Yang sama, yang pertama untuk seorang siswa itu jangan lupa ketika kalian menjadi seorang siswa ini ya, yang tadi sudah saya sampaikan, kalian harus berpikir tentang besok lulus saya harus melanjutkan kemana. Ya. Artinya besok saya harus lulus kemana. Artinya apa? Berarti prestasi akademik itu nomor 1. Supaya kalian sukses loh ya. Iya. Bagaimana cara supaya prestasi akademik bagus ya? Tentunya belajar. Pola belajar kan banyak caranya. Bisa diulas lebih dari 1 kali pertemuan nggak selesai itu. Pola belajar gimana gitu ya. Jadi arahkan pikiran kalian kelas 10, kelas 11, kelas 12 sudah dari awal itu berpikir saya besok mau melanjutkan kemana. Upayakan kayak iso perguruan tinggi negeri favorit. Ya, kenapa begitu? Karena di sana bisa kita bisa optimal berkembangnya. Ya, itu yang pertama. Jadi prestasi akademik itu nomor 1 pikiran dalam kita. Kemudian yang kedua adalah karakter. Karakter kalian bentuk sebaik mungkin. Apa itu? Kedisiplinan. Ya, kedisiplinan. Jangan sampai terlambat. Ya, kedisiplinan di dalam tata tertib, kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Itu tip yang lain. Ketekunan. Ya, ketekunan artinya dalam hal apapun diberi tanggung jawab apapun ya kita tekun di situ. Ya, ketekunan. Kemudian kejujuran. Jujur Ya. banget. Ujian kita pakai online, bisa buka Google, ya, buka ada Instagram. mungkin sekarang tantangan kalian. Kalau kalian misalkan dengan cara itu kalian nilainya akhirnya paling tinggi, tapi pada saatnya nanti pasti kalian akan kecewa sendiri. Kalau kita seperti itu. Jadi yang pertama tadi tentang akademik, cita-citanya itu harus ditanamkan kuat-kuat, kemudian diikuti dengan karakter yang baik. Karakternya ya kedisiplinan, ketekunan, ketertiban, kejujuran, dan yang melingkupi semuanya itu adalah akhlakul karimah. Soalnya diperbaiki ya, kemudian hal yang sifatnya mendukung cita-cita kalian. Kemudian bagaimana kalau misalkan sekarang ini belum kelas 12, untuk mencapai ke sana ya tadi akademik diperbaiki di setiap angkatan ya. Kemudian setelah itu kembangkan life skill. Life skillnya apa? Atau soft skill. Soft skill itu misalkan kalian ini ikut di jurnalistik, itu sebenarnya kalian juga mengembangkan soft skill. Karena kalian itu bisa bicara yang baik. Tidak mudah loh kalian di depan kamera seperti ini ya. Tidak semua orang, bahkan seorang dewasa pun belum tentu sanggup ketika ditaruh di depan kamera suruh bicara. Itu soft skill. Bisa saja besok kalian itu sarjana ekonomi, tapi ternyata kalian jadi penyiar. Tidak ada hubungannya dengan Iya benar. ijazahnya. Iya, itu karena yang kita kembangkan bukan hanya akademik saja, tapi juga soft skill. Soft skill harus ikut Harus berkembang ya Pak, berkembang. harus diimbangi. Jadi itu biasanya lewatnya di ekstrakurikuler. Ya, ada yang lewat pramuka, ada yang lewat OSIS, PROPIS, segala macam itu. Ya, pokoknya begitu kalian terjun di ekstra itu, maka maksimalkan di sana. Tapi jangan lupakan akademik tadi didasari dengan karakter yang baik. Harus tetap Ya, stabil. 3 hal itu ya saya kira yang perlu dilakukan. Oh iya Pak, dengar-dengar Bapak ini lulusan luar negeri ya kuliahnya. Ya, Kayak itu saya kagum banget ya. Iya. Masya Allah gitu. Masya Terus Allah, lihat kan luar Bapak. pastinya ada tuh siswa-siswi Manfaat Kebumen yang pengen kuliah di luar negeri. Boleh nggak sih Pak kami tahu rahasianya agar bisa kuliah di luar negeri itu bagaimana? begini Mbak, itu juga takdir Allah ya. Jadi gini ceritanya. Saya ketika SMA, kemudian kuliah ambil saya kan matematika tadi ya, pendidikan matematika. Ketika saya kuliah itu, yang jelas saya selalu mencari teman yang baik, selalu mencari lingkungan yang baik. Nah, kebetulan teman-teman saya yang baik itu kok semangat belajarnya tinggi sekali ya, semangat tinggi sekali, ngajak les bahasa Inggris, saya ikut les bahasa Inggris. Sebenarnya saya juga bukan orang yang punya, saya juga hanya sekedar orang desa di sekolahan ke kota, kemudian ya sisa-sisa uang saku itulah yang saya tabung, saya pakai untuk les bahasa Inggris. Begitu saya menjelang lulus, saya sudah kepikiran dalam pikiran saya, pokoknya saya harus bisa kuliah S2.
entah dari mana anggarannya, pokoknya ke depan saya harus bisa kuliah S2. Nah kebetulan saya jadi PNS, jadi guru tahun 1995, kalian belum lahir semuanya. Belum. Gitu ya. Masih sangat jauh, Pak. Iya. Tahun 1995, 1997 itu ada kesempatan daftar ke Australia. Masya Allah. Saya daftar. Itu Keren untuk, banget. nah itu kenapa saya sampai ke Kebumen gara-gara itu. Saya di Wonogiri. 97 itu pemerintah membuat program madrasah madrasah model. Madrasah model itu hanya ada di Kebumen, ada di Brebes, dan ada di Tegal. Nah, untuk menjadikan madrasah model itu menjadi madrasah yang baik, perlu guru-guru yang disiapkan. Akhirnya mengambil guru-guru siapa yang mau kuliah ke Australia, di tes ya. Tahun 97 saya ikut tes. Kebetulan tahun 97 itu saya sebenarnya kan ada tes bahasa Inggris dan tes IQ ya. Ketika di ranking itu saya ada di ranking 2. Kan diambil 50 ya. Saya berharap sekali. Ya, saya semangat, alhamdulillah saya tingkat 2. Ya. Ternyata Allah berkehendak lain. Ya. Saya nunggu panggilan berikutnya, ternyata nggak dipanggil-panggil sampai setengah tahun lebih. Saya tanya panitianya, nggak jadi ada tes tahap kedua. Karena yang diambil yang bahasa Inggrisnya paling tinggi, yang paling tinggi itu bukan yang peringkat 1. Yang akhirnya yang paling tinggi bahasa Inggrisnya itu yang berangkat. Ya sudah, saya nggak jadi berangkat. Allah belum takdirkan. Tapi saya tidak putus asa. Kemudian tahun berikutnya ternyata ada lagi. Saya terus berlatih untuk bahasa Inggris saya, les, ada tes lagi, dan saya lolos alhamdulillah tahun 98-nya Australia waktu itu. Dan saya dapat kesempatan alhamdulillah 2 tahun dengan teman-teman itu sampai lulus tahun 2001, dikembalikan ke Indonesia, selesai. Tapi itu tadi tagihan pemerintah. Dulu sanggup kuliah ke Australia dengan catatan mau ke sekolah madrasah model. Akhirnya saya disuruh pilih Tegal, Brebes atau Kebumen. Saya pilihnya Kebumen. 2003 saya pilih Kebumen. Nah, saat itu 2003 saya di MTSN 1, dulu namanya kan MTSN model sana. Nah, MTS model namanya. Bukan MTS model. Tapi terus dari situlah kemudian saya ada kesempatan untuk belajar bagaimana mengembangkan sebuah madrasah. Sampai hari ini saya tetap di Kebumen. Begitu ceritanya. Jadi tipsnya, setiap anak tolong tanamkan dalam diri kalian cita-cita ya, untuk terus kuliah, untuk terus belajar. Nanti Allah akan mudahkan pada kalian. Itu bagian dari doa kalian. Itu saja. Berarti dulu belum ada itu ya Pak, Kebumen masih namanya masih model. Dulu namanya MTSN model Kebumen. Model Kebumen. Iya, MTSN model Kebumen namanya begitu. Masih itu ya Pak, model. Oh ya Pak, ada nggak sih kebiasaan di madrasah lain yang bisa dicontoh di Manfaat Kebumen ini? Itu tadi ya, yang bisa dicontoh di sini. Saya kira mungkin di sini juga sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Misalkan penanaman bagaimana kita membentuk karakter. Iya. Madrasah ini kan ada budaya ya, ada budayanya. Budaya itulah yang harus kita bentuk, yang membentuk, menjadikan karakter-karakter anak itu baik. Bagaimana caranya? Misalkan pagi hari mungkin dari Rohis sudah menjadwal setengah 7 itu ada yang ngaji. Oh iya benar. Sudah ada? Sudah ada di corong itu ya. Iya. Nah, itu bagian dari pembentukan karakter. Ya kalau sudah kebiasaan itu sudah ada, ya itu bagus kan. Terus dikembangkan. Ada jadwal sholat duha. ada juga. Kemudian pembiasaan untuk misalkan ketertiban. Tidak ada anak yang tidak tertib. Seragam minimal, seragam dulu. Ada Sudah Pak, ada kan? Ceritakan Ya, itu sudah ada pembiasaan. Kemudian juga tidak ada anak keluar ketika ada pergantian jam pelajaran. Masih Ada belum? diusahakan. Nah ini harus dibiasakan, Jadi ketika ada jam pergantian, bapak ibu guru keluar, anak jangan ikut keluar. Ini harus menjadi kebiasaan karena ini salah satu hal yang membedakan antara sekolah unggul dan bukan. Ya, sekolah unggul dan bukan salah satunya itu. Ketika saatnya jam belajar ya ada di dalam. Ketika memang tidak bisa masuk ya ada izinnya. Ketika ada kegiatan ya mesti harus ada izinnya. Seperti kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kemudian ketertiban,
tidak ada penundaan tugas, itu hal yang memang harus ditekankan terhadap diri kita masing-masing. Nanti bisa ada aturan ya, gitu. Bagaimana cara Bapak mengatasi anak-anak yang bermasalah seperti suka keluar di jam pelajaran gitu, atau membuat peraturan baru yang menekankan anak-anak itu agar seperti Pak? Itu banyak faktor ya. Yang pertama jelas, tata tertibnya harus jelas ya, tata tertib itu harus jelas. Yang kedua, sosialisasi tata tertib ya, baik itu bagaimana baiknya, apa sanksinya, itu anak atau siswa harus tahu semuanya. Kemudian pelaksanaannya, dalam pelaksanaan itu harus kompak antara guru, kemudian dengan siswa, dengan guru piket, dengan pengurus kelas, semuanya kompak. Kalau semuanya kompak, maka semuanya akan dengan mudah teratasi. Awal-awal berat, tapi lama-lama karena sudah terbiasa ya, kita mau keluar itu malu sendiri. Ya, malu sendiri. Ya perlu saya ingatkan, manfaat kebumen tantangannya semakin berat. Karena apa? Sekarang siswanya semakin banyak. Mengaturnya itu juga akan semakin berat kalau tidak bersama-sama. Jadi kalau kemarin selisih 5 kelas ya, tentunya ini akan menjadi beban tersendiri. 180 anak tambahan ini kalau tidak disadari bersama oleh semua warga madrasah, maka ke depan mungkin bisa kacau balau madrasah ini kalau tidak dengan dari awal diniatkan dengan baik, supaya kita bersama-sama mengawal madrasah ini menjadi madrasah yang unggul kayak gitu. Masya Allah, sangat kagum ya dengan kepala madrasah baru kita. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua ya guys. Semoga kita menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Amin. Sekian Bapak perbincangan kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu di podcast selanjutnya ya Bapak. Dan untuk kalian, pesan untuk kalian semuanya, pada para siswa semuanya ya, silahkan kalian kelas 10, 11, 12 semuanya tetap punya cita-cita. Besok saya mau melanjutkan kuliah kemana? Yang pertama, jadi tekanannya pada kalian adalah terus berprestasi akademik. Yang kedua, di madrasah banyak sekali kegiatan-kegiatan pendukung untuk menjadikan kalian nanti punya kemampuan soft skill yang akan mendukung cita-cita kalian, yaitu ikuti ekstra yang sudah dipilih dengan semaksimal mungkin, upayakan kalau bisa berprestasi setinggi mungkin. Yang ketiga, karakter itu pendukung kalian sukses. Ketika kalian jadi orang pintar, orang yang terampil tetapi tidak didukung dengan karakter yang baik, maka tidak ada gunanya ya. Sehingga 3 hal ini sangat penting bagi kalian. Insya Allah bersama-sama kita akan melangkah menjadikan MAN 4 Kebumen ini menjadi madrasah unggulan. Siap ya, insya Allah ya. Saya kira itu saja dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak.